Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Putri Pratiwi dengan nomor NPM 104210006. Di sini saya akan mencoba menjelaskan salah satu perusahaan di Indonesia yaitu McDonald untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran mengenai tahapan eh, tahapan menerapkan komunikasi pemasaran yang efektif. Sejarah McDonald adalah McDonald merupakan restoran fast food terbesar di dunia yang diawali pada tahun 1955 di California, Amerika Serikat, dengan produk unggulan berupa burger bernama Big Mac. McDonald hingga saat ini telah memiliki ribuan restoran yang tersebar lebih dari 100 negara, salah satunya Indonesia. McDonald pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1991 dengan membuka restoran pertamanya di Salinah, Tamrin. Pada tahun 2009, PT Rexo National Food (RNF) yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Rexo Group menandatangani Master Franchise Agreement dengan McDonald International Property Company yang memberikan izin untuk mengoperasikan semua restoran dengan brand McDonald dan membuka restoran baru di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, PT RNF telah membuka sekiranya lebih dari 200 gerai McDonald dengan didukung lebih dari 14.000 karyawan di seluruh Indonesia. PT RNF melalui McDonald Indonesia selalu berkomitmen penuh menyuguhkan pelayanan terbaik bagi pelanggan, menghadirkan kualitas makanan terdepan, serta memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Muhammad Raka Budianto ingin mempresentasikan mengenai mengidentifikasi halayak sasaran, merancang dan komunikasi. Poin pertama, find out. Di situ saya memiliki 3 poin, yaitu what they need, what they want, and what they expect. What they need yang dilakukan oleh McDonald tentunya tentang apa yang dibutuhkan oleh customer, yaitu seperti makanan yang enak dan kualitas yang baik. Dan what they want yang mereka inginkan tentu saja customer menginginkan servis yang baik. Selanjutnya ada what they expect. Tentunya customer berekspektasi tentang servis yang ada di McDonald's. Selanjutnya tentang audience center. Audience center satu, mengadaptasikan pesan yang ingin disampaikan dengan tujuan nilai dan sikap audiens. 2, berusaha memperoleh respon yang baik dari pendengar tanpa mengesampingkan aturan atau kepercayaan yang kita anut. Lanjut. Oke, target market yang dituju oleh pihak McDonald tentu masyarakat kalangan menengah ke atas, karena mengingat harga yang cukup mahal dan tempat juga yang mahal. Targeting McDonald's dimulai dari usia anak hingga dewasa. McDonald's senantiasa melakukan beberapa hal terkait dengan produk makanan yang dihasilkan. Di antaranya adalah menambah lebih banyak rasa serta jenis baru dari produk McDonald's, merubah menu dari beberapa negara, memadukan rasa lokal yang lebih populer di negara yang bersangkutan, menyediakan makanan yang segar dan cepat saji pada tempat yang menarik dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nurdiansyah, NPM 101210003. Di sini saya akan melanjutkan mengenai perusahaan dari McDonald's, yaitu menentukan tujuan. Untuk McDonald's menjadi terbaik berarti menjadikan the golden.
atau dipercaya dan dihargai di seluruh dunia, yaitu untuk pelanggan. Menjadi terbaik berarti melayani pelanggan sesuai dengan QSC&V, dan pelanggan dapat menikmati produk McDonald's yang memiliki keunikan tersendiri pada setiap kunjungan mereka di seluruh McDonald's, dan McDonald's dapat membuat pelanggan tersenyum. Dan begitupun untuk komunitas di sekitar McDonald's menjadi terbaik. Untuk pemilik menjadi terbaik berarti memberikan peluang untuk mencapai kesuksesan dan mengembangkan modal sebagai pemilik dari bisnis ini. Lalu untuk karyawan menjadi terbaik berarti memberikan peluang atau kompensasi. Untuk supplier menjadi terbaik berarti investasi mereka akan berkembang menjadi bisnis. Untuk pemegang saham menjadi terbaik berarti berkembang dengan keuntungan yang paling baik dan paling besar pada industri ini. Untuk alliance partners menjadi terbaik berarti bahwa McDonald's bekerja sama dengan organisasi yang bagus dan dikenal di seluruh dunia. Lalu tujuan dari McDonald's, baik McDonald's International maupun McDonald's Indonesia, adalah suatu sistem yang mampu menyediakan jasa makanan di dunia dengan lebih dari 50.000 restoran. Brand McDonald's menyentuh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. McDonald's sebagai tempat bekerja yang terbaik untuk setiap orang. Makanan yang paling baik di kelasnya menjadi penyajian yang istimewa dan menu makanan yang beragam. Organisasi yang memiliki hubungan kerja sama yang baik dan kuat antar pemilik atau pemasok barang dan perusahaan. Brand yang sukses dan memberikan kontribusi pada pemilik atau pemasok barang dan perusahaan. Lalu yang terakhir, restorannya di mana setiap pelanggan tersenyum dan merasa spesial. Baik, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dalam berbisnis pemasaran di perusahaan McDonald. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Lisda Melani, NPM 11211391. Di sini saya akan melanjutkan terkait saluran atau media yang digunakan dalam pemasaran perusahaan McDonald. Di antaranya McDonald mempromosikan di akun Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Di situ nama hashtagnya sama semua, @mcdonald_id. Jadi McDonald itu memanfaatkan fasilitas sosial media dan iklan di televisi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil yang didapatkan perusahaan McDonald, yaitu sistem franchise menjadi salah satu kunci mengapa McDonald bisa meraup untung dan memperbesar jaringan waralaba di seluruh dunia. Menurut market release, 93% atau 35,085 restoran dari gerai McD di Indonesia di dunia adalah milik franchise, sedangkan sisanya 2.770 restoran dikelola oleh McDonald. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman. Selanjutnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gilang Fatur Rahman, MPM 11211368. Di sini saya akan meneruskan PowerPoint tentang manajemen pemasaran, yaitu menentukan anggaran dan mengukur hasil. Maka di sini McDonald dengan laporan laba rugi dengan margin kotor diperoleh dengan 44,72% dan margin operasional 39,89%. Margin laba bersih 24,19% dan ROL didapat 20,01%. Maka total pendapatan lebih besar daripada laba bersih. Di sini total pendapatan yang dicapai pada tahun 2016, 2015, 2014 sama 2013. Maka 2016 pada periode akhir total pendapatan yaitu lebih besar.
Maka bisa disimpulkan bahwa berdasarkan laporan laba rugi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa terjadi kenaikan laba yang dialami oleh McDonald's setiap tahunnya. Selain itu juga kita dapat melihat rasio return of investment yang dimiliki oleh McDonald's sebesar 20%, 20,01% yang jika diinterpretasikan artinya tingkat pengembalian investasi yang mampu diberikan kepada McDonald's adalah sebesar 20,01%. Terus neraca McDonald di sini rasio cepat, rasio lancar, utang jangka panjang, ekuitas, total utang ekuitas, maka didapat total aset. Berdasarkan laporan neraca di atas, kita dapat menilai bahwa total aset dan juga ekuitas yang dimiliki oleh McDonald juga semakin meningkat di tiap tahunnya. Berdasarkan gambar kita juga dapat melihat rasio keuangan yang dimiliki oleh McDonald, yaitu rasio cepat sebesar 1,27 yang artinya setiap 1 juta dolar utang lancar dijamin oleh 1,20 juta dolar. Dan perusahaan tidak harus menjual persediaan bila hendak melunasi hutang lancar. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat rasio lancar sebesar 1,28 yang artinya setiap 1 juta dolar utang lancar dijamin 1,28 juta dolar aset lancar. Terus berdasarkan laporan arus kas yang dimiliki oleh McDonald, kita dapat menilai kelayakan investasi yang dijalankan. Misalnya kita diasumsikan kita hendak menginvestasikan uang sekitar sebesar 50 juta dolar selama 4